Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah ada di samping saya malam hari ini adalah Desi Bahar. Selamat malam, Desi. Selamat, Kak. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya. Kamu selama ini pernah punya pengalaman mistis yang di luar logika nggak? Pengalaman mistis aku pernah beberapa kali. Tapi untungnya sih nggak langsung nampakin wujudnya di depan muka aku gitu sih. Paling kayak cuma suara-suara atau benda jatuh, paling kayak gitu aja. Oke, yang paling kamu ingat ada kejadian seperti apa? Pengalaman pertama aku itu beberapa tahun lalu. Pada saat itu keponakan aku yang kecil itu meninggal dunia. Setelah 3 hari atau seminggu aku lupa, aku mau ambil baju aku di kamar di lantai 2. Aku naik, pas aku mau masuk ke kamar, aku dengar ada suara berisik-berisik dari arah kanan. Aku nengok dan di situ ada tempat makan keponakan aku yang udah meninggal ini. Tutupnya itu melayang-melayang. Tutupnya melayang-layang? Iya, aku shock karena baru pertama kali kan ngeliat yang kayak gitu. Tapi aku ingat kata orang kalau sebelum 40 hari kepergian orang yang meninggal itu kan masih ada di sekitaran rumah ya. Aku langsung berpikir, oh mungkin ini keponakan aku, dia mau ajak main atau apa. Aku langsung bilang, Dek kalau mau main nggak apa-apa tapi nggak usah ganggu tante ya. Aku bilang gitu. Setelah itu aku masuk, aku keluar lagi, aku lihat kotaknya udah nggak melayang-layang, udah seperti biasa. Normal seperti biasa? Iya. Tapi setelah itu nggak datang, nggak mengganggu? Oh, setelah itu masih kayak mainannya itu nyala sendiri, terus baju-bajunya tiba-tiba berantakan gitu. Sekarang masih sering kejadian kayak gitu? Enggak, udah enggak kan soalnya udah lama, udah beberapa tahun lalu. Mudah-mudahan sih sekarang dan seterusnya nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi ya Desi ya. Amin. Oke, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku terlibat perang santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aryo. Selamat malam Mas Aryo. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Kedatangan saya ke sini, saya itu sakit hati, Mas. Bersama siapa? Oleh teman saya, Mas. Kenapa? Teman saya itu punya utang sama saya. Sampai sekarang itu belum pernah dibayar, Mas. Dan yang lebih parahnya lagi, Mas. Istri saya sendiri, Mas. Kenapa? Istri saya diguna-guna oleh dia, Mas. Orang yang ngutang itu? Iya, Mas. Sampai-sampai istri saya diam-diam selingkuh oleh dia, Mas. Anda tahu? Saya tahu, Mas. Ada buktinya? Ada bukti, Mas. Lalu apa yang dilakukan? Saya mulai berpikir, Mas. Emosi saya nggak bisa saya tahan. Dan akhirnya saya memutuskan, saya cari dia. Saya temui dia. Ketemu. Saya hajar dia. Dan akhirnya dia mengakui, Mas. Dan akhirnya dia mengakui kesalahan dia. Belum sampai di situ, Mas. Saya memutuskan buat menghancurkan hidup dia. Dan akhirnya... Dengan cara apa? Hanya ada di otak saya, Mas. Saya berpikir buat nyelakain dia. Dan akhirnya saya pergi ke orang pintar. Untuk? Untuk menyelakai dia, Mas. Untuk menyantet dia, Mas. Anda kirim santet ke dia? Iya, saya santet dia, Mas. Karena saya belum puas, Mas. Dan akhirnya orang pintar itu menyatakan bahwa saya harus menjalankan syaratnya dia.
saya harus menjalankan ritual, Mas. Apa ritualnya? Ritual itu saya harus menjalankan mandi kembang. Dan saya harus menyerahkan foto si korban itu. Lalu? Dan lalu tidak sampai di situ saja, Mas. Orang pintar itu memberikan saya sebuah kelapa, Mas. Dan dia berkata, tolong jaga kelapa itu dan simpan kelapa itu. Sampai sekarang masih disimpan? Sampai sekarang masih saya simpan, Mas. Lalu kondisi orang disantet seperti apa sekarang? Dan akhirnya dia menjadi gila, Mas. Dia gila, Mas. Dan tapi tidak sampai situ saja, Mas. Sakit hati saya makin dalam, Mas. Dendam saya belum bisa terbalas, Mas. Dan akhirnya saya mulai berpikir lagi. Saya niat buat menyantet istrinya, Mas. Dan akhirnya istrinya sampai, Mas. Dan selama itu, Mas, dan selama menjalan sebulan, dan akhirnya saya dipecat dari kerjaan saya. Dan membuat saya bingung itu, Mas. Setiap malam itu saat saya tidur itu, Mas, saya sering mendengar suara wanita menangis. Dan saya pernah bermimpi itu, saya pernah didatengin sosok wanita. Dan saya ingat-ingat lagi tuh seperti sosok arwah istri teman saya itu, Mas. Dia pernah bilang dalam mimpi saya itu, dia bilang dia menangis, kenapa harus dia jadi korban. Baik, Mas Aryo, tujuan datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya datang sini buat membersihkan ini semua, Mas. Saya udah nggak mau lagi seperti ini. Saya mau menjalankan hidup baru. Nggak mau ada seperti ini lagi, Mas. Pokoknya saya mau hidup saya itu tenang, Mas. Mudah-mudahan setelah malam hari ini Mas Aryo bisa mendapatkan ketenangan yang diinginkan, ya. Mudah-mudahan Anda juga tidak sekedar hanya ingin cuci tangan malam hari ini, tapi bertanggungjawabkan semua yang pernah dilakukan supaya yang benar-benar bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Kami akan ajak langsung Mas Aryo ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aryo, tanggal lahir 27 Mei 1992. Energi negatif terus menghantui pikiran saya saat melihat sosok Aryo. Saya melihat dendam yang sangat dalam merasuki jiwa Aryo. Saya merasakan kisah tragis di sini. Ia tega membuat orang lain yang tidak bersalah menjadi korban atas perbuatannya dan ilmu hitamnya. Saat ini jiwa Aryo dikendalikan oleh sosok iblis. Saya melihat adanya sosok iblis dan perempuan menangis. Ah! No. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan. Saya dari tadi mendengar suara gaduh dan Teriak-teriak, ya. Ya, suara gaduh yang membuat saya penasaran di sini. Mas Aryo dengan tanggal lahir 27 bulan 5 1992. Mas Aryo karena sakit hati oleh temannya yang berhutang, temannya juga ngirim guna-guna dan selingkuh istrinya. Istrinya Mas Aryo diselingkuhi oleh temannya itu. Iya. Mas Aryo sudah mukulin dia, injek-injek, dan ngirim santet ke orang itu. Orang itu sekarang gila dan istrinya sekarang belakangan sering dihantui oleh sosok perempuan seperti perempuan yang istri dari temennya itu, ya. Iya. Perempuan yang disantet itu. Saya Iya. pengen tahu dapat namanya aslinya sang perempuan tersebut. Siapa namanya?
Nama perempuan itu siapa nama? Ya! 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 Mas, dia ada sini, Mas. Wah. Wah! Mas, saya takut, Mas. Sebentar. Kata rahasia. Saya lupa. Dupa. Yang banyak. Dia ngeliat apa ya, Roy? Saya ingin menggambar sosok ini loh. Ada di sebelah mana dia? Di situ, Mas. Di tangga, Mas. Lagi ngapain? Dia lagi ngeliatin saya, Mas. Saya takut, Mas. Saya melihat. Darah. Iya, gambarnya penuh dengan darah. Roy, sebentar. Kita harus jangan panik ya. Saya akan terus gambar apa yang saya lihat. Hancur mukanya. Ya. Dikendalin emosinya, jangan meledak-ledak gitu. Kita nggak bisa bantu nanti. Saya melihat sesuatu dalam diri Aryo. Tampaknya memang hutang karma memang tidak bisa luput ya. Aryo pernah menyantet kan? Iya. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kamu dihantui sepanjang masa. Artinya, kamu harus melakukan pelimpahan jasa atau doain mereka yang udah kamu bikin tergila-gila dan hampir gila. Bisa sanggup gak lakuin itu? Tadi aja dari belakang kan kamu ngeliat sesuatu. Takut. Saya tahu kamu kan Aryo. Bukan Aryo. Mas Aryo bukan seperti itu. Dia harus membacakan. Oke. Ini sosok perempuan. Dia menari. Biarkan mereka menari. Saya Ini ada banyak loh. Duduk juga. lihat ada bentrokan energi juga. Namanya kerasukan massal. Coba. Ya ampun. Ini magic sekali. Bersihlah kamu dari roh jahat. Bersih dari roh jahat. Roh jahat. Bersihkan. Kita bisa berdiriin ya. Bantuin untuk berdiri. Tolong dibantu, dia dudukin. Balik berdiri. Desi mana? Ya, aku takut. Aryo. Atau bukan Aryo. Penunggu badan Aryo ya? Penunggu badan yang punya ini ya? Lingkaran kekuatan gaib. Kau butuh simbol atau lonceng? Lonceng dan ini lagi banyak. Aryo seperti macan ya, dia kayak mau melintas meja ini. Iya. Dia ngeliatin lilin itu loh.
Sebenarnya sih ya menurut saya ini akibat buah karma yang dia lakukan. Karena dia santet itu. Jadi intinya dia mengalami teror gaib. Oh, apa dari Arya? Dia kepanasan atau? Des, sini Des. Semoga semua makhluk berbahagia pergi dari tubuh ini. Yes, I know. Thank you so much. Belum kapok ya? Masih mau gangguin orang? Saya akan ajak ke ruangan mediumisasi habis gini. Dimana semua akan di-cleansing sampai bersih ke akar-akarnya. Aryo. Kamu bawa sesuatu gak di sini? Jujur sama saya, Roy Kiyoshi. Bawa. Saya ingin lihat. Dia bawa sesuatu ya? Dia bawa jimat di belakang? Hah? Bawa sini, bawa masuk, bawa masuk. Setengah-setengah. Kamu tahu nggak? Dia itu menyantet orang kan? Iya, istri Akhirnya jadi gila sedikit ya. Iya. Iya. You know what happened? Ini agak crazy. Itulah karma. Dia justru yang jadi gila. Iya, dia udah bikin orang lain gila, kemudian juga malah dia sendiri jadi gila. Dianya yang gila. Iya, begitu cepat ya karma, Bu. Langsung balik. Dia ngeliatin jimatnya terus, Roy. Kamu buka isinya apa? Takut. Saya Kamu buka. buka aja. Ini kelapa yang dia itu bilang kelapa dikasih. yang disimpan. Kelapa yang dia bilang ceritain tadi ya. Iya. Silakan dibuka. Ada 2 kelapa. Ada kelapa. Ha. Kamu mau itu Dibuka. dibuka? Minta. Go. Alih-alih ingin mengirim santet kepada bini temannya, tetap bisa membuat gila. Ternyata dia sendiri mengalami gangguan kejiwaan. Dia yang kena balik ya. Ada pepatah seperti ini. Kita melempar arang pakai tangan, sebelum orang terluka kita udah terluka sendiri. Kena apinya di tangan. Betul. Hati-hati baik, bisa tidak boleh apa dia. Iya. Kalian berani membuka itu?
Kalian berani membuka itu? Ingat kalian. Akan ku semua. Ya! Itu ada rambut di dalamnya. Ada... Kurang ajar! Akan kubakar semua! Ada rambutnya. Yuk, Di dalam kelapa. di dalam kelapa. Saya minta cairan air putih. Ini juga. Bakar. Kita beli satu lagi. Baik. Oh, ada rambutnya ya? Bisa di dalam kelapa ada rambut. Kok bisa? Ini yang dikasih dukun yang suruh simpen untuk nyantet temennya itu, Roy. Betul. Jadi sebenarnya senjata makan tuan loh. Hati-hati baik. Keras.